Bapak Ibu sudah habis makan siang semuanya? Mana suaranya? Kayaknya ini Mbak Elis kalau aktivis harus dikasih semangat dulu. Semangat. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Kalau hai, halo ya. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Halo, halo. Hai, hai. Hai, halo, hai. Kurang semangat. Coba Bapak Ibu, teman-teman semua kita berdiri sama-sama. Kita mau latihan yel-yel ya. Ini kayaknya kalau boleh kita ke depan aja ke podium supaya kita bisa melihat para senior kita, para aktivis yang hari ini datang untuk kita memperingati Hari Reformasi ke-27 tahun. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Halo, 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 halo. Bapak Ibu boleh nggak kita yel-yel sebentar? Boleh? Supaya semangat berdiri ya. Betul. Boleh kita berdiri bersama-sama untuk kita yel-yel semangat bersama? Boleh kami undang dengan hormat Bapak Ibu yang sudah ada di dalam ruangan untuk kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Baik, kita akan buat yel-yel untuk menjadi penyemangat kita siang hari ini. Kalau saya katakan kita sudah mencapai demokrasi politik dari berbagai macam aspeknya. Walaupun memang di sana sini masih ada kekurangan. Kemerdekaan berpendapat, berserikat, mendirikan partai politik, dan juga kemerdekaan pers, bahkan pilpres langsung, pileg langsung, pilkada langsung, pilkades langsung diselenggarakan di negeri kita. Jadi demokrasi politik sudah bisa kita capai dengan segala macam kekurangan dan kelebihan. Nah yang patut kita cermati kita sebagai aktivis tahun 1998 dan generasi sebelumnya adalah soal demokratisasi ekonomi yang menurut kami masih jauh pangkat mendekati. Oleh karena itu tema ini kami angkat kalau dalam bahasa Pak Profesor Dr. Robert untuk mencari alur demokratisasi ekonomi dari reformasi kita. Ini yang paling penting. Yang kedua, saya perlu memberikan catatan tentang reformasi 1998. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk ini musuhin yang main dan terima kasih rekan-rekan kalian hadir hari di acara ini. Jadi saya ingat berapa udah 10 tahun atau 8 tahun lalu saya juga bikin acara 15 Januari di Luansa ini. Jadi waktu itu yang berbicara itu adalah saya minta almarhum Rahman Tolen. Disitulah dia perkenalkan pada kita konsep PowerPoint. Dia bilang kalau kita ini, kalau pejabat itu punya power tapi nggak punya point. Kalau kita ini punya point nggak punya power. Jadi sebelum saya mau mulai, saya cerita dulu bahwa hari ini adalah 27 tahun lalu, tanggal 10 Desember Mei, hari Kamis sebetulnya, itu Pak Harto memberi pidato bahwa dia mengundurkan diri dan mengangkat Pak Habibie sebagai wakilnya menjadi presiden. Hari ini entah kenapa kita dikumpulkan lagi pada tanggal yang sama, 21 Mei hari ini ya. Dan di mana yang jadi presiden adalah menantu beliau sekarang. Jadi percaya nggak percaya bahwa kita boleh berusaha tapi takdir yang menentukan. Tapi yang saya mau katakan itu, apapun ya, tadi saya kan dari Lahat ini, pesawat terbang, saya cerita sama ada teman saya, Erwin ini. Ini preman dulu, tapi politikus PDIP juga. Beda. Jadi dia kawin, saya bilang begini, setelah saya umur 75 tahun ini, saya bisa membedakan antara usaha yang diridhoi sama usaha yang belum tentu diridhoi. Jadi begini, kalau kita cuma jadi menteri, jadi apa, tapi nggak ada ridhonya, nggak ada gunanya.
Tapi kalau nggak jadi apa-apa, nggak jadi menteri, nggak jadi apa, diridoi, itu yang paling kita cari gitu loh. Karena begini, saya itu kan baru pertama kali ini seumur hidup, udah diminta keynote speaker. Karena ini bahasa, kalau saya anggap bahasa orang elit ini gitu. Kalau sebagai penceramah, provokator saya sering. Jadi saya sengaja buka apa DeepSeek, apa ChatGPT, apa sih keynote speaker itu? Oh, rupanya orang yang kasih motivasi. Dan apa sih penceramah tadi? Nanti ini saya akan bacakan nama-nama penceramah. Itulah orang-orang ahli tadi gitu. Nah, jadi saya mesti bedakan. Saya ini hanya bisa memberikan motivasi, aspirasi dan contoh-contoh, tapi tidak bisa memberikan teknis gitu. Jadi tadi Kudori bilang, Mah, tolong jabarkan ini. Ini bahasa apa ini gitu? Saya bingung. Karena begini, saya itu diundang baru. Saya kira baru Jumat lalu, Haris datang teman-temannya. Jadi saya bilang, ada apa nih gitu loh. Jadi saya bacakan dulu nama-nama yang undang saya itu. Haris Rusli Boti. Ada nggak di orangnya? Eli Salomo Sinaga. Aan Busdianto. Khalid Jahidi. Indra Budiman. Sangat Surbakti. Tadi ya. Ini gue kayak Prabowo juga nih. Ahmad Suhawi. Supriyanto. Waduh, David Payung. J. Eko Kurniawan. Sulaiman Haikal. Udah lama nggak ketemu Sulaiman. Oh, ada Andrianto. Ada sering nih. Ini provokator satu nih ya. Gigi Kuntoro. Ini pengamat belaga saintifik gitu. Penta Petulur. Bungas dan Aduh. Ini pengundang. Jadi fondasi. Nah, yang isinya itu. Jadi kalau kita bicara gitu, kenapa kita nggak maju-maju? Karena kita ini cuma ada struktur, kultur bahwa kan negaranya gitu loh. Jadi kalau struktur itu berdiri di atas kultur yang benar, mestinya ditekan itu nilai-nilai, perjuangan, apa ya, value, kebajikan itu nggak ada itu. Itu kan apa? Dikit-dikit komisaris. Bahwa hidup speakernya agak aneh gitu. Nah, baru saya baca sendiri. Tahu-tahu katanya gua juga kajian ini, yang ini aku nggak mau ini, karena disentap. Petinggi-petinggi di partai pun ada petinggi maju melawan dia, jadi aku jadi bupati aja, aku pikir bisa jadi, kalau jadi hidup masih tahu. Andi Rahmat masih ada. Kalau nggak datang itu masih ada objek aja. Ferry Amsari. Wah, tadi sama saya di lahan ini. Ada. Mana kabar? Sudah ada. Terus ini Esther Indahyani saya pernah kenal. Astinawati. Oh Esther. Kalau kenal Esther. Satu lagi Wahab Talaubu. Wah, kalau Wahab ini pakai kali bikin bola aja dia. Satu lagi Salam Odin Daeng. Kalau Kompas nggak pernah satu. Berita yang sama di Kompas ke-10. Jadi ini adalah nanti yang akan memberi materi pada kita. Dan juga saya harusnya saya memberikan salam hormat pada dua keynote speaker saya juga yang kayak saya, yaitu Ibu Puan Maharani dan Profesor Sukmi Dasko tadi. Dan dia rupanya nitip pesan abang aja deh yang ambil alih semuanya. Saya tidak kenapa begitu ya. Rupanya mereka itu nggak mau mendahului bahwa hari ini Gerindra dan PDIP udah jadi satu. Kira-kira itu bang saya. Tapi kalau saya sejujurnya,
Kalau ini bersatu, inilah Indonesia yang lebih baik. Kalau ini bisa harus mati. Karena begini ya, kalau sebagai speaker, saya kan dengar isu misalnya Pak Jokowi ini mau jadi ketua partai. Dan menurut saya benar Pak. Tapi kalau masih di belakang layar nggak benar dia itu. Jadi hari ini juga kalau sampai Dasko dan Mbak Puan itu bersatu, wah ini sudah nggak perlu lagi ada apa-apa lagi, sudah jadi satu kita gitu. Jadi tapi mereka masih menunggu reaksi yang hadir ini, makanya saya disuruh pidato dulu gitu. Dalam tema tadi ya, kalau kita bicara dari demokrasi politik menuju transformasi demokrasi, kita ini ya, kalau dalam kita bicara demokrasi itu kan kalau waktu saya ingin Bapak-bapak narasumber terhormat, kita tidak cari panggung. Kita tidak cari panggung. Mau siapapun presidennya kita dukung dengan ikhlas. Jadi saya berharap Bapak sebentar dulu Pak. Sebentar dulu. Demokrasi politik menuju transformasi demokrasi ekonomi. Politik yang sehat seperti apa? Ekonomi yang enak seperti apa? Tidak mengintimidasi Bapak. Jadi kami dari PPI datang Pak. Maksudnya saya sendiri kalau Bapak yang bicara masa lalu, kita tidak bicara masa lalu, ke depan kita apa yang akan kita lakukan. Terima kasih. Bentar. Nanti masih ada satu sesi lagi yaitu memberikan pandangan Mbak. Sabar ya Bang Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Sandiri. Ini bersama pasukan kami Koalisi Nasional Perempuan Indonesia itu PPI. Kami perempuan Pak yang selama ini berjalan mengikuti, ya mungkin bapak-bapak kan sudah kursinya sudah empuk ya. Dan sekarang kan masih banyak nih yang di luar yang masih. Bapak, kami membaca judul dari demokrasi politik menuju demokrasi transformasi demokrasi ekonomi. Hanya satu pertanyaan kami. Apakah ini bisa terwujud mengingat menteri-menteri yang mencengkeram ekonomi di Indonesia adalah warisan rezim lama? Jadi yang harus dilakukan mungkin, ini kan orang Prabowo semua, reshuffle segera rezim yang dikuasai oleh oligarkisme. Kalau enggak masyarakat Indonesia gak bakal maju Pak. Aguan sampai sekarang PIK itu PSM sudah di stop, masih jalan Pak. Semua rakyat dipersekusi. Apakah kita bisa Pak? Kayak kami mama yang dia cuma bisa UMKM mau menguasai demokrasi ekonomi Indonesia, sepertinya tinggal omong-omongan di awalnya, betul? Begitu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini bukan sesi. Selanjutnya kita akan lanjut kepada sesi pembicara lagi. Nanti kita akan benar Bang, ada sesi berikutnya Bang. Silakan. Untuk berikutnya kami mengundang Bang Rocky Gerung untuk menyampaikan pandangannya. Problem bangsa ini banyak orang berebut bicara tapi nggak mau berebut berpikir. Betul Pak. Dengerin gue ya. Saya mau serius bicara. Untuk sesuatu yang jadi akan pertaruhkan sejak besok pagi. Kalau kita gagal mengucapkan dalil hari ini, nggak ada lagi pertemuan berikut para aktivis. Ini ukuran terakhir kita, yaitu produksi pikiran,
tunda kemarahan. Judulnya memperingati reformasi 1998, salah saya aktivis. Judulnya udah salah. Yang kita perlukan mengulangi reformasi, bukan memperingati. Aktivis tidak pernah memperingati kelakuannya sendiri, dia mengulangi kelakuannya. Apa kelakuan kita di 98? Ya turun di Soeharto. Kita ulangi kelakuan itu hari ini. Silakan sebutkan dan bukan. Karena itu yang ada di benak kita sehingga ibu tadi marah. Ngapain ngomongin yang lalu? Kan harus ada posisi hari ini terhadap keadaan hari ini. Pembandingnya ada di situ. Kalau kita dengar uraian tadi dan kita akan dengar uraian panjang lagi, Daeng, Melki segala macam itu, ada semacam kepastian bahwa Presiden sedang bergerak ke arah paradigma baru ekonomi. Bergerak ke arah. Pertanyaannya dia mau nggak meninggalkan yang lama? Robert menerangkan tentang there's no democracy without the right of nature. Hak pohon untuk berdiri tidak didirikan pelet kayu oleh oligarki. Kita mau coba lihat itu. Kalau soal demokrasi ekonomi mengarah pada sosialisme, saya tanya sekarang, yang ngerti tentang apa yang disebut sosialisme dalam pengertian akademis berapa orang? Termasuk yang ada di kabinet. Kalau itu tidak ada, maka tugas presiden adalah mengganti mereka yang do not speak socialism. Kan itu yang namanya perubahan paradigma. Kita mau coba lihat video hari ini. Coba kita bayangkan, kita bicara reformasi, tapi sebetulnya kata itu kata yang paling lemah yang pernah kita buat dalam sejarah politik Indonesia. Di awal 97, 98, kata yang muncul di kalangan gerakan mahasiswa dari LBH, ITB, UI, UKI, tempatnya Eli, ISTN, walaupun dia bukan belajar sosiologi, tapi kata yang muncul adalah revolusi, bukan reformasi. Tapi pada waktu itu kita gugup untuk pakai kata itu, karena soal itu kata kiri. Memang kata kiri. Tapi kenapa Prabowo sekarang hidup buruh internasional? Itu kata yang maha kiri hari ini. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Apa akibatnya kalau kita tidak berpikir maksimal? Kita inginkan revolusi, tapi kita takut bahkan mengucapkannya di 98. Lalu kita cari cara. Kita pakai istilah reformasi total sebagai pengganti dari revolusi. Padahal sebetulnya mental kita ingin revolusi. Revolusi artinya perubahan kualitatif dari satu rejim ke rejim lain. Kualitasnya berubah. Reformasi itu perubahan kuantitatif yang berubah susunan manusia, bukan alam pikiran yang berubah ketika itu. Jadi kesalahan epistemik pertama kita di 98 adalah takut mengucapkan revolusi, lalu mengganti kata yang lebih lembek, reformasi. Tapi supaya terlihat radikal, ditambahin reformasi total. Acoknya di situ. 98 mau pakai reformasi total. Teman-teman Fahri Hamzah curiga pada waktu itu, kami curiga. Ini juga mengarah pada revolusi, kan kiri-kirian. Lalu mereka pakai istilah reformasi damai. Kita lihat banner di kepala itu. Reformasi total itu anak-anak KBU itu. Reformasi damai, anak-anak PKS pada waktu itu. Yes. Kami, yang kami untuk PKS. Jadi kita mau, saya mau
genealogi itu yang menyebabkan kita ragu-ragu untuk menyebutkan bahwa kita harus dipimpin oleh satu ideologi, satu cara berpikir ideologis. Bahkan reformasi tidak berani diucapkan ketika udah ada reformasi, diubah reformasi jadi restorasi. Nasdem. Ganti cat doang. Itu Nasdem ambil risiko itu. Jadi kita tidak pernah berpindah dari rejim ke rejim berikutnya. Kalau kita bilang tentang transformasi demokrasi, transformasi itu adalah gerak keluar dari otoriter masuk ke demokrasi. Ini dua langkah. Gerak keluar dari, baru gerak masuk ke. Itu namanya transformasi. Yang kita lakukan sekarang, kita baru keluar dari, takut masuk ke. Nah itu mesti ada koalisi yang isinya itu bertambah, yang sebetulnya tidak diperlukan lagi ketika presiden terpilih. Dia bilang saya dipilih oleh rakyat. Friends, do you speak environmental ethics? Do you speak feminism? Kan itu yang kita perlukan hari ini kan. Sekarang kita tanya, Gibran, do you speak feminism? Do you speak environmental ethics? Wow. Jadi sebelum moral kita dibuat propos oleh keraguan-keraguan kita pastikan bahwa ada hal yang harus difinalkan. Bahwa kabinet boleh di-reshuffle, tapi buat apa di-reshuffle kalau ideologinya tetap tidak radikal? Reshuffle kabinet artinya mereshuffle cara berpikir para menteri tentang kebijakan ekonomi Prabowo. Saya sudah dengar sosialisme Prabowo bahkan 3-4 tahun, 5 tahun yang lalu. Satu waktu Prabowo mampir, saya bilang mampir ke rumah saya. Dia mampir bukan saya. Saya bertetangga 200 meter. Lalu kita bicara tentang masa depan Indonesia. Saya tantang, Anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia. Kalau pohon-pohon pinus saya bisa merekam, tanya pada si pinus. Prabowo ucapkan itu dan saya dukung. Karena memang kita memerlukan jenis ekonomi baru. Yang baru 2 tahun lalu, baru tahun lalu mau kita praktekkan karena ada krisis global. Jadi kita bisa katakan yang Prabowo visioner, dia mampu mendeteksi satu waktu akan terjadi perubahan cara berpikir yang disebutkan dengan bagus dari Pak Robert, degrowth. Dan itu yang tune in dengan keadaan ekonomi dunia. Pendiri Davos itu markas kapitalisme dunia yang setiap tahun berunding tentang bagaimana kapitalisme dipertahankan melalui World Economic Forum itu. Akhirnya sadar bahwa kalau terus ada growth maka bumi ini rusak. Perkiraan yang 2 tahun lalu dia bicara begitu. Siapa beliaunya itu? Klaus Schwab. Dia bicara begitu. Tokoh yang paling bertanggung jawab dan menginginkan dunia diatur oleh para kapitalis akhirnya paham bahwa tidak mungkin pertumbuhan itu dimaksimalkan lagi. Daya dukung bumi selesai. Jadi soal macam ini mestinya dibicarakan di sidang kabinet. Apakah Sri Mulyani paham sosialisme? Pasti tidak. Saya berteman dengan Sri Mulyani. Tetapi dari segi cara berpikirnya pasti tidak. Siapa yang menerangkan itu? Mereka yang pernah belajar secara akademis, secara metodis tentang ide itu, bukan mereka yang sedang dengar retorika. Kiri, jadi kiri. Ya kiri, tapi kelingking. Yang ada kapalannya di situ. Jadi kita ingin ada kesempatan hari ini untuk menerangkan pada publik bahwa ideologi yang kita tuntut, kita inginkan, kita ingin pastikan melalui kepemimpinan Prabowo adalah sosialisme in optima forma. Bukan. Jadi PRD berakibat komisaris. Ada soal sebagai momentum awal
Tetapi harus dituntun presiden dengan ide itu. Karena itu harus dari reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru. Jadi itu dasarnya. Kan kita nggak mungkin minta menteri-menteri ini untuk bunuh diri, meninggalkan kabinet, karena kepentingan modalnya udah dia pastikan harus diambil walaupun APBN makin kecil. Karena banyak menteri yang kecewa pada Prabowo kan, karena nggak bisa merampok APBN lagi, di efisiensikan. Jadi ini momentum pada presiden untuk memulai era baru. Ada Pak Dr. Hariman. Di dalam ilmu kedokteran, kalau satu sel rusak, maka sel itu oleh kekuatan naturalnya dia, atau kalau kita percaya Tuhan, oleh perintah Tuhan, dia akan bunuh diri selnya supaya nggak bisa jalan. Namanya apa Pak Hariman? Apoptosi, benar nggak? Benar. Kalau sel gagal apoptosi, gagal bunuh diri, dia akan metastasi, merusak sel yang lain. Jadi mesti diamputasi supaya dia tidak metastasi. 3-4 menteri yang kawan kita gagal bunuh diri dan gak mau bunuh diri, kendati udah dipanggil kejaksaan. Itu dorong aja apoptosi. Kan itu memalukan gerakan reformasi. Mereka yang dari awal ingin menuntun reformasi dengan masuk ke dalam kabinet, akhirnya menjadi calon di situ. Itu serius ya menerangkan ini. Jadi sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengulangi energi reformasi. Kita ingin bukan memperingati reformasi, mengulangi reformasi. Kelakuan kita mesti dibalik situ. Jadi sekali lagi kesempatan ini kita pakai justru untuk menghukum diri kita sendiri yang gagal apoptosi. Selebihnya adalah jumlah energi yang kita kumpulkan di ruangan ini nggak ada gunanya kalau tidak dituntun dengan energi ideologis. Dari sarasian ini 2 minggu ke depan apa? Kalau sarasian ini Haris Moti tidak berani bicara dengan presiden, hasil sarasian adalah minta reshuffle dan isi dan pemilihan kaum sosialis. Jadi sebelum beban ini tiba pada Haris Moti, kita selesaikan di sini. Ada kesepakatan untuk menghukum mereka yang tak mampu berpikir sesuai dengan kapasitas berpikir presiden. Saya ucapkan itu dari sini. Inilah sesuatu yang bisa kita bawa pulang, bikin headline di semua media bahasa. Hanya dengan mengubah cara berpikir kabinet dimungkinkan kita menemukan kembali Indonesia sosialistis. Terima kasih. Ya, singkatnya fasilitator harus melakukan refleksi terhadap refleksinya tentang tema ini. Ya, terima kasih. Kita lanjut kepada Bung Ferry Amsari dan Bro paling ganteng di DPR, Bro Habibur Rahman untuk melanjutkan pembicaraan kita siang ini. Solusi apa yang mau kita temukan untuk bangsa kita? Jadi peristilahan ini bagi saya tidak terlalu penting kalau dilihat dari konsep demokrasi konstitusional. Tidak ada yang perlu lebih dahulu diakselerasi karena kedua-duanya penting, demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi. Pertanyaan besarnya, demokrasi ekonomi apa yang mau kita perjuangkan kalau kemudian apa-apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar tidak pernah ingin kita wujudkan. Misalnya pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, ini keluarga siapa sampai hari ini masih menjadi misteri. Tanya keluarga Jokowi semua. Nah, ini sulitnya kalau meminta Baroki ngomong dua. Di Minangkabau Baroki itu datuk setelah bicara kesimpulan sudah menjadi orang tua. Padahal belum tentu omongan beliau itu benar-benar aman.
Kita lihat pasal 33 ayat 2 ya, cabang-cabang produksi penting bagi negara yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh 9 atau 10 negara. Bagi saya, letak penting yang mau harus dilakukan oleh Presiden Prabowo adalah mengubah dan memastikan agar demokrasi konstitusional kita wujud, termasuk di dalam bidang ekonomi. Masalah besarnya adalah seluruh menteri-menteri ekonomi adalah orang Jokowi. Mamboti. Bagaimana kita mau akselerasi kalau menteri-menteri ekonominya adalah orang-orang Jokowi yang masuk kemudian tidak memperjuangkan gagasan-gagasan Presiden Prabowo? Jadi langkah pertama untuk akselerasi ekonomi adalah memastikan seluruh pimpinan dalam gerak ekonomi adalah orang-orang ekonomi yang Prabowo Subianto. Oh iya, apa yang mau diakselerasi? Nah ini penting dalam waktu dekat. Saya tidak tahu ya kapan waktu yang tepat mewujudkan akselerasi ekonomi ini. Bang Rocky bilang seminggu. Apakah Bang Haris Monti mampu bicara dengan Presiden? Seminggu mau mengulang reformasi dasar itu Bang. Mudah-mudahan terjadi. Nah saya tidak akan bisa percaya bahwa akselerasi demokrasi ekonomi kita bisa wujud kalau ini tidak dilakukan dalam waktu cepat. Waktu memang masih bergulir cukup panjang, 6 sampai 7 bulan sekarang pemerintahan baru, tetapi kita tidak bisa menunggu karena kepastian dalam demokrasi ekonomi perlu juga diwujudkan. Jangan setiap hari kita sibuk membahas ijazah juga. Saya agak cemas ya, jangan-jangan besok pagi ternyata ijazahnya ada. Selesai pertarungan, selesai kerubutan. Jangan-jangan cerita ini semua diulang-ulang hanya untuk menghibur kita lagi-lagi. Dulu ada malaikat dari dorong-dorong kita percaya itu ya. Bang Rocky yang nasihat ini Bang, itu kan orang itu. Temannya Mas Sinton itu. Malaikat ini terlebih ya. Rupanya jauh dari harapan. Nah, ibu bapak sekalian, saya tahu peran penting para senior di dalam ruang aktivisme penting. Tetapi menurut saya jauh lebih penting kalau kita bisa memastikan bahwa konsep gagasan demokrasi ekonomi Pak Presiden Prabowo betul-betul wujud karena prinsip dan pagar konstitusional. Jadi apa saja bagi saya itu adalah demokrasi politik. Karena kita kan bilang bahwa politik itu adalah intisari kehidupan manusia. Jadi apa saja gerak manusia ya politik, ekonomi ya politik. Ekonomi dari orang yang berbisnis di wilayah perairan itu terjadi di Kepri bertahun-tahun, terutama di satu dekade belakangan. Kalau mau memperbaiki, saya pikir besok pagi tim ekonominya Presiden Prabowo harus mengumumkan bahwa jasa lagu akan diserahkan kepada daerah kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan kepulauan. Jangan Jakarta berbeda dengan daerah-daerah. Padahal ini sebagai ekonomi bersama. Jadi kalau mau bicara soal akselerasi ekonomi, jalankan konstitusi dan pastikan daerah-daerah itu menikmati hasil dari kerja-kerja ekonomi. Langkah pertama, besok pagi lakukan reshuffle para menteri bidang ekonomi. Kalau tidak berhasil, Pak Menteri harus bertanggung jawab. Dan kalau bisa kita ganti di Monas. Sekian, terima kasih. Yang terima kasih dari pendapat. Orang di posisi saya sebetulnya lebih baik mendengar Pak Eli daripada bicara. Ya, jadi apa namanya?
masukan dari rekan-rekan semua ya, tadi menurut saya bagus-bagus ya. Sudah ada provokasi dari Bang Rocky tadi ya. Selain dari Ferry ya. Enggak ada masalah. Namanya reformasi ini, situasi saat ini adalah situasi mahal yang sama-sama kita perjuangkan. Kita bebas bicara, kita bebas berbeda pendapat. Ya. Jadi gini ya, kalau soal soal struktur pemerintahan, saya sih bisa berbeda pendapat dengan teman-teman. Ya bos ya, mau bicara bos? Yang pakai baju mau bicara? Ya, maju bapak. Dia kasih kesempatan bicara. Kita kasih tepuk tangan. Kasih mic. Kasih mic, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya punya TikTok Presiden Bandara Nasional yang dimana banyak menyorot tentang Rocky Gerung dan Ferry Amsari. Dalam sebuah perjalanan kita sebagai aktivis dan siapapun kita rakyat Indonesia, mari kita melihat bangsa ini harus berjalan kepada perjalanan yang searah dengan harapan-harapan daripada 17 Agustus 45 masyarakat adil dan makmur. Dalam sebuah persidangan di pengadilan, karena saya praktisi hukum, harus ada sistem yang harus dia pahami tentang acara peradilan. Dalam sebuah perpolitikan juga sama. Di dalam perpolitikan bangsa ini, di mana hari ini secara sehat aktivis lintas generasi memperingati reformasi 1998 dari demokrasi politik menuju transformasi demokrasi ekonomi, ada banyak pakar yang saat ini hadir, tapi ada yang dihormati yang ada di panggung, di mana juga tadi diawali dengan Bang Hariman Siregar, di mana beliau aktivis Malari 74. Ternyata tidak semua apa yang diucapkan dia dalam sebuah ucapan di media benar. Contoh, beliau mengatakan untuk 2019 Jokowi tidak usah kita apa-apain, akan lancar sendiri. Kenyataannya tidak. Sehingga kami melihat sebagai masyarakat aktivis perlu ada keseriusan pergerakan menuju kepada akhlak dan moral, di mana Pak Prabowo yang sebagai seorang presiden dalam membentuk kabinetnya, dia juga merasakan adanya orang-orang yang mendukung. Saya jujur, saya relawan daripada salah satu pendukungan Pak Presiden Prabowo jadi presiden. Tidak saya harapkan apa-apa di dalam saya mendukung beliau. Saya mendukung KDM, Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Tidak saya harapkan apa-apa. Saya mendukung Pak Tri Adianto wali kota Bekasi, tidak harapkan apa-apa. Maksud saya, jangan anti kepada pemerintah. Seperti tadi salah satu tadi pembicara terkait dengan besok pagi harus diganti. Ini kan seruan-seruan yang tidak mudah dilaksanakan. Oleh karena itu kami dari aktivis terakhir saya katakan, mari kita benahi negeri dengan keseriusan untuk membawa pada perubahan tidak provokatif. Terima kasih. Terima kasih. Jangan sesederhana itu memandang persoalannya. Sebuah pemerintahan itu cuma 5 tahun Pak, secara formal. Ya, ini baru berapa bulan di reshuffle yang itu nggak produktif. Tapi jangan juga kita underestimate dengan Pak Prabowo. Jangan ya, seolah Pak Prabowo gampang saja dikibulin para menteri, ya akan gampang saja dikerjain para menteri, ya enggak bos, gitu loh. Susah banget Pak, itu menteri-menteri mau apa dari Pak Prabowo aja udah berkemenangan gitu loh, kalau ada kesalahan gitu. Saya tahu banget, ya, saya tahu banget. Kita kalau nggak dapat bawa pikiran-pikiran yang ikhlas, ya, ke Pak Prabowo nggak bakal dapat apa-apa. Saya 2010 masuk Partai Gerindra, ya, dari sekarang. Kalau kita sudah bawa yang mau ngolah dan media, dan kutip Pak Eri, nggak dapat, karena dia nggak tahu ya. Ini Pak Rocky tahu dari kecil ya. Dia ada kayak indra keenam gitu loh. Pak Prabowo ini ada yang tukang orang dia tahu gitu loh. Memang tentu Pak Prabowo ini punya strategi dalam memanage sumber daya manusia di sekitar beliau. Dan ini juga ada masalah realitas politik. Nggak mungkin saat ini juga nggak mungkin ada partai politik yang bisa berkuasa sendirian. Ya, ada tokoh politik yang bisa memimpin sendiri, nggak mungkin juga. Tapi
Yang saya lihat di Pak Prabowo ya, kelebihannya juga dia bisa memanage berbagai macam sumber daya manusia yang ada di sekitarnya. Gitu. Kalau mau lihat, kalau yang ada terlalu kiri, ya kita rangkul supaya ke tengah, ya kan? Kayak dulu waktu Pak Prabowo saya kritisi kenapa kok soal mengakomodir PKS, ya kan ya? Kalau ada yang terlalu ke kanan, gitu kan ya, kita tarik ke tengah. Begitu juga kalau ada yang terlalu ke kiri, kita tarik ke tengah, kita rangkul supaya kita tarik ke tengah. Intinya, ya, kita ini kan capek bos, peringatan tiap tahun kayak begini aja, kita hanya mengeluh dan mengeluh. Ya. Kalau saya sih berbangga, saya bukan menteri. Jabatan saya yang saya dapat melalui pertempuran di daerah pemilihan, gitu kan ya. Kita warnai aja. Memang ini cuma demokrasi apa atau reformasi, setengah reformasi atau setengah demokrasi. Tapi setengah demokrasi, setengah reformasi emang gampang kita raih. Ini juga sebuah kemewahan bagi kita. Kita maksimalkan daripada sekedar kita mengutuk diri sendiri, menyesali diri sendiri, ngomel sendiri, nggak ngapa-ngapain, gitu kan? Lakukan aja, gitu loh. Apakah kita akan bersinergi, tapi setidaknya masing-masing melakukan peran masing-masing. Kurang lebih begitu. Kalau teman-teman lihat saya ya, mohon maaf, saya nggak membanggakan diri di Komisi 3 DPR RI. Ya, kalau dulu di DPR RI itu, bos, kesimpulan rapat itu nggak pernah ada, RDPU ya, yang ada orang datang nggak pernah ada kesimpulan, katanya nggak ada kesimpulan karena memang itu bukan rapat kerja. Ternyata bisa begitu di kita, ya kan, orang datang bikin kesimpulan harus dihentikan perkaranya bisa, harus ditambahkan penahanannya di aktivis yang ditahan bisa, gitu kan ya, harus diperiksa ulang oleh propam, kayak kasus yang di Palu, ada orang meninggal, ya kan ya. Kita kesimpulan kita harus dibongkar ulang, bisa ketahuan orang mati disiksa, gitu kan. Kasus Ronald Tanur, ya kan, katanya kita nggak bisa intervensi pengadilan, kita minta KY turun, bahwa senator kebongkar orangnya. Ya kecil memang, kelingking kata Bang Rob, kita ada masalah. Kalau besar kita mengulangi hal yang sama, kita ngomel-ngomel sendiri, nggak apa-apa, nggak produktif. Tapi intinya saya bilang ya, insya Allah kita doakan Pak Prabowo sehat terus dan kuat terus, ya. Kuat terus sehingga apa yang beliau sampaikan, saya juga waktu meeting kemarin, ya, ada Bang Jumur ya, 3 hari sebelum meeting sebetulnya, saya dengan Pak Dasko ketemu sama Pak Prabowo, ada Pak Prabowo nyanyi internasional ini, ya. Ini menurut saya bukan sekedar simbolik. Bukan simbolik. Kalau teman-teman bilang simbolik, kita lihat begitu banyak perubahan-perubahan besar yang sudah mulai dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya, hal-hal besar yang sudah dilakukan, juga penertiban kebun, itu nggak gampang Pak. Emang gampang. Ada orang menguasai aset demikian besar, tapi dia melanggar peruntukan. Ini waktu Bung Haris telepon saya kasih komentar Bang Hariman. Saya bilang ini bahaya bener buat pengusaha ini, forum ini, ya. Karena memang di dalam 6 bulan terakhir masa kekuasaan Prabowo ini sebetulnya dari perspektif saya sebagai pelaku usaha ya Bang, karena saya sekarang kan aktifnya di kantin, ya. Itu betul-betul ada yang berubah. Memang mungkin bagi orang yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi sehari-hari tidak merasakan ini. Dari perspektif kebijakannya banyak sekali yang berubah, dan saya bilang ini tektonik, ini bukan perubahan simpel, ini tektonik shifting gitu loh. Misalnya Danantara ya, jadi saya komentarnya ini yang taktis-taktis saja lah supaya kita bisa lihat contohnya. Danantara ini mimpi lama. Saya ini ada keberuntungan sendiri Pak Rocky. Pada waktu selesai reformasi dari teman-teman 98 ini yang jumping ke DPR ini kan saya termasuk yang pertama 2004 ya. Saya pertama masuk ke dalam nggak banyak, dan kebetulan saya langsung ada di sentral pengambilan kebijakan ekonomi waktu itu ya, 2004. Jadi saya melihat dengan mata kepala bagaimana formasi ekonomi reformasi ini pasca Orde Baru ini dibentuk. Saya melihat dari dekat, terlibat dalam pembuatan undang-undangnya.
dengan keluguan juga pada waktu itu karena usia muda, lugu ya melihat masalahnya gitu ya. Danantara ini pada waktu 2005-2006 saya perhatikan bukunya macam-macam berdasarkan latar belakang pengetahuan saya. BUMN kita itu memang bahaya sekali, ya, bahaya sekali. Tidak memiliki kekuatan yang fundamental dalam perekonomian kita. Kendati banyak besar tapi tidak punya daya ungkit yang luar biasa. Ringkas cerita, ya, ini tiba-tiba ada orang namanya Prabowo Subianto itu mengambil satu kebijakan yang menurut saya susah